Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Siska Arianti, NIM 2005 112890 kelas 2B Prodi Pendidikan Sejarah. Baiklah, pada kesempatan kali ini saya akan menjawab pertanyaan-pertanyaan yang telah diberikan Bapak Nurfiansyah MPD. Soal pertama yaitu, terangkan secara singkat dan jelas tentang peradaban Islam Nusantara yang juga menampilkan ciri-ciri dan karakter yang khas, relatif berbeda dengan peradaban Islam di berbagai wilayah peradaban Islam lainnya. Jawabannya yaitu, Islam Nusantara atau model Islam Indonesia adalah suatu wujud empiris Islam yang dikembangkan di Nusantara setidaknya pada abad ke-16 sebagai hasil interaksi, kontekstualisasi, indigenisasi, interpretasi, dan vernakularisasi terhadap ajaran dan nilai-nilai Islam yang universal yang sesuai dengan realitas sosio-kultural Indonesia. Soal kedua yaitu, coba saudara sebutkan dan jelaskan bagaimana hasil proses akulturasi antara kebudayaan pra-Islam dengan ketika Islam masuk ke Nusantara dalam bentuk fisik dan non-fisik. Contoh fisiknya yaitu seni bangunan. Seni bangunan dan arsitektur bangunan Islam di Indonesia sangat unik, menarik, dan akulturatif. Seni bangunan yang menonjol pada zaman perkembangan Islam itu terutama masjid, menara, dan makam. Sedangkan pada non-fisiknya yaitu upacara kelahiran, kematian, dan perkawinan. Masyarakat Jawa juga mengenal berbagai kegiatan selamatan dengan wujud kenduri. Selamatan diadakan pada waktu tertentu. Soal ketiga yaitu, coba saudara jelaskan dan uraikan bagaimana peran ulama dalam kerajaan Islam di Nusantara. Peran ulama dalam kerajaan Islam di Nusantara adalah memberikan nasihat spiritual sekaligus memberi legitimasi politik di tengah rakyatnya yang beralih menjadi muslim. Soal keempat yaitu, jelaskan penyebab timbulnya perang saudara pada Kesultanan Aceh. Penyebab timbulnya perang saudara pada Kesultanan Aceh adalah pada saat Aceh diperintah oleh Sultan Alauddin Riyad Shah, dia menjalin hubungan dengan daerah pantai barat. Selanjutnya, setelah ia meninggal, digantikan oleh putranya yaitu Sultan Husain. Akan tetapi, Sultan Husain tidak disenangi oleh saudara-saudaranya, sehingga timbullah perang saudara. Sultan Husain dalam peristiwa itu tewas. Soal kelima yaitu, uraikan serta jelaskan bagaimana perlawanan bangsa Indonesia terhadap kolonialisme. Contoh perlawanannya itu perlawanan Sultan Ageng Tirtayasa. Pada tahun 1656, VOC menerapkan perjanjian monopoli yang merugikan Banten. Negeri kincir angin tersebut hendak menguasai lada-lada dan rempah. Namun, Sultan Ageng Tirtayasa menolak perjanjian tersebut dan berusaha melawan pendudukan VOC. Untuk menyingkirkan Tirtayasa, Belanda pun bersekutu dengan Sultan Haji Putra Tirtayasa. Soal keenam yaitu, uraikan serta jelaskan dengan baik bagaimana kebijakan masa pemerintah Hindia Belanda dalam bidang politik, ekonomi, dan sosial budaya. Di bidang politik, sejak kedatangan Belanda ke Indonesia dengan sistem politik adu dombanya yang dikenal dengan divide et impera, yang menghasilkan bahwa penguasa daerah atau kerajaan harus patuh kepada Belanda. Bidang ekonomi, masa pemerintahan Belanda mengakibatkan Indonesia mengalami masa tanam paksa yang diprakarsai oleh Raffles, seorang jenderal Belanda. Di bidang sosial budaya yaitu pengaruh kehidupan Belanda yang menganut agama Islam, agama Kristen dan Katolik sehingga membuat masyarakat mendirikan gerakan agama Kristen dan Katolik. Budaya Barat mulai mempengaruhi budaya lokal di Indonesia, contohnya muncul tari internasional yaitu dansa. Soal ketujuh yaitu, masa pergerakan nasional merupakan periode penting dalam perjuangan kemerdekaan. Kenapa demikian? Uraikan pandangan Anda tentang hal tersebut. Karena pada periode itu Indonesia bersatu dan bebas dari penjajah. Dan pada periode itu rakyat Indonesia mulai menumbuhkan rasa kesadaran nasional. Demikianlah jawaban dari saya. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.